Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qolatil ini. Selama masih kita menggunakan acuannya pakai uang kertas dan kita masih pakai dolar, acuan perdagangan kita itu akan sulit bagi kita untuk bisa lepas dari kemiskinan. Terutama inflasi nggak bakal bisa ditahan. Jadi saya kasih gambaran sedikit yang mudah gitu. Kalau kita pakai uang kertas tuh gampang rusak, diproduksi, terus ada ini hanya senilai itu sebenarnya. Nah, ketika dia diproduksi kan ada biaya kosnya segala macam. Kosnya akan apa? Akan nambah lagi. Kalau disimpan ada kosnya juga, berbunga lagi, ada riba. Jadi dari awal itu sudah riba gitu sebenarnya. Nah, pasti inflasi gitu. Nah, banyak sekali sekarang ini kenapa dulu ada perjanjian dulu di Bretton Woods ya, sebelum 1971 ya, itu bahwa seluruh mata uang diikat oleh emas gitu. Tapi yang batalkan juga itu Amerika juga gitu. Karena itu tidak bisa dimainkan. Itulah pinternya Amerika menggunakan, akhirnya dilepas ikatan dari dolar dari ini karena dia resesi akhirnya gitu. Karena apa? Meskipun dia cadangannya besar, dia nggak bisa ini, karena emas itu kalau dibuat itu nggak bisa dibuat gitu. Diproduksi 10 tahun baru bisa jadi gitu. Jadi nggak bisa dibuat. Dan sebenarnya kalau emas jadi acuannya, rupiah kita diikat dengan emas, insya Allah kita akan kaya, tajir melintir sob. Karena apa? Tambang kita kan tambang emas semua, banyak tambang emasnya. Kalau saya kayak gitu, produksi emas nggak boleh ke luar negeri, harus di kita semua gitu. Kita tuker tuh. Jadi intinya dengan ini barter aja dengan kekayaan alam gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi fungsi mata uang kan untuk alat tukar. Jadi sekarang jadi fungsi mata uang jadi alat spekulatif gitu loh, para cukong-cukong gitu. Dan kita akan sulit gitu sob. Dan kalau pakai emas sob, penguasa itu tidak bakal bisa semena-mena gitu. Nyata nggak bisa gitu. Dan sudah terbukti pada zaman Abdul Aziz ya, itu luar biasa, barokah, sampai Baitul Malnya tuh kelebihan banyak uang gitu, dinar gitu. Jadi rakyat yang bisa ini semua, sampai bingung untuk memberikan zakat gitu, karena udah mampu semua. Itulah hebatnya gitu, kekuatan emasnya, karena emas tuh nggak ada inflasinya gitu. Jadi inflasi itu kenaikan ya, karena memang nggak bisa diproduksi gitu. Ditambang 10 tahun baru jadi itu ininya, hasilnya gitu. Dan itu kan ini, kalau itu terjadi wah luar biasa sob. Jadi contoh Zimbabwe ya, Zimbabwe kenapa bisa terpuruk gitu? Selain kebijakan ekonomi masalah, dia terpuruk karena apa? Ketika ingin melanggengkan kekuasaan, dia pasti cetak duit gitu. Kalau cetak duit kan uang beredar kan tambah banyak, turun nggak inflasi? Inflasi turun pasti nilainya. Akhirnya sampai 231 juta apa inflasinya persen. Gila nggak coba? Nggak berharga tuh kertas itu, nggak berharga uangnya. Jadi sekarang kenapa pemimpin itu lebih senang pakai uang kertas segala macam-macam yang tidak diikat dengan ini, karena dia bisa mainkan gitu. Saya malah sebenarnya saya setuju dengan kebijakan presiden dulu ya, bantuan langsung tunai segala macam-macam, terus bantuan apapun lah, desa dan desa. Tapi kan kalau cetak duit lagi kan repot sob, pasti turun pasti inflasi gitu. Makanya kita tidak bisa harga itu, contoh ya sekarang ini, dulu kita makan itu 2.000 udah cukup, sekarang itu nggak dapat 20.000 sob. 10.000 atau 15.000 makan, dulu 2.000 udah cukup, sekarang nggak cukup lagi. 10 tahun lalu cukup, sekarang nggak cukup lagi. Jadi intinya apa ya, itu tadi karena kita ada inflasinya gitu, seperti itu gitu. Jadi ya, tapi kalau emas sebagai alat tukarnya itu luar biasa sob. Jadi zaman Nabi dulu beli apa, 1 dinar itu bisa beli 1 sampai 2 ekor kambing. Sampai sekarang sama, 3 jutaan bisa dapat 1 ton 2 gitu, yang kecil 2 gitu, yang ini besar 1 gitu. Nggak berubah gitu, karena emas seperti itu. Nilai-nilai emas itu apa ya, durable ya, apalagi yang dipakai emas 22 karat lebih kuat gitu. Jadi dan bisa dicairkan mudah gitu. Jadi semoga ini jadi saya bukan tidak setuju dengan BLT yang lainnya, tapi kalau kita ikat mata uang dengan emas, luar biasa sob. Jadi pemerintah benar-benar ngasih duit gitu, ngasih emas kan. Kalau enggak, sekarang kan enggak gitu. Kita nggak tahu, tiba-tiba nanti anak cucu kita sengsara aja. Kenapa nilainya turun terus? Kita juga usaha aja sengsara, pengusaha. Sebagai pengusaha sengsara karena turun terus. Nyimpan di bank karena bunga lagi. Biaya bunga dari mana?
cetak uang lagi, pasti bank sentral kan pasti melakukan itu gitu. Jadi itulah yang terjadi gitu. Seandainya nanti suatu saat saya mimpi ya, mudah-mudahan saya pikir ya nanti kalau ada aja presiden yang bisa menjadikan emas sebagai uang kita diikat dengan emas, luar biasa. Insya Allah jaya sob, dan saya akan pendukung pertama itu, siapapun orangnya. Dan insya Allah kemenangan itu pasti ada itu. Dan kita tidak didikte oleh negara-negara asing lagi. Saya bukan kritik loh ya, saya hanya ngasih pemasukan aja. Mudah-mudahan diantara yang dengar di sini bisa berpikir, kok kayak Ridwan sekarang kok ngomong tentang itu gitu. Tapi emang benar kok, karena saya sebagai pengusaha kena dampaknya dengan inflasi ini. Semakin lama nilai mata uang kita semakin turun, usaha apapun semakin turun. Kita tergantung dengan banyak negara gitu. Negara lain batuk, kita yang kena, kan aneh gitu. Tapi kalau dengan emas enggak, kita kan punya kaya dan mereka pegang semua, rakyat semua. Luar biasa, kemana-mana durable. Terus pemerintah raja nggak bisa seenaknya gitu. Kalau dia naikin pajak pasti ketahuan gitu. Zaman ya itu lah dia. Mudah-mudahan kita, kemuliaan kita, saya pikir akan dimulai ketika pemerintah Islam itu pemerintah menerapkan emas sebagai mata uang, atau setidaknya diikat dengan mata uang, dengan emas mata uangnya. Luar biasa. Kalau ada salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.